Shalom dan selamat berjumpa kembali pada bulan ini 7 hari bulan Julai 2021. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Zilot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam petikan ini kita merenungkan bersama tentang arti panggilan. Namun, panggilan seringkali dikaitkan bagi mereka yang berjubah. Tetapi bagi saya dalam Injil Matius ini, dia lebih kepada orang-orang awam. Coba kita lihat di dalam ayat pertama, Yesus memanggil ke-12 para rasul itu. Dan mereka ini adalah para nelayan, penangkap ikan, orang awam biasa. Namun Yesus memanggil mereka karena mereka mempunyai hati yang sangat sederhana. Pertama-tama, ada 4 perkara yang boleh kita pelajari di dalam Injil ini, yaitu 1. Yesus memanggil mereka. Dan saat para rasul ini mengiyakan Yesus, perkara yang kedua ialah Yesus memberi kuasa kepada mereka di dalam pelayanan itu, yaitu mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kemudian mereka diutus oleh Yesus. Di dalam pengutusan ini, bahwa Yesus memberi amaran kepada mereka, jangan menyimpang jalan. Maksud dia itu langsung pergi kepada sasarannya. Lalu hal yang keempat ialah dia katakan, pergilah. Ini diulang 2 kali. Pergilah kepada domba-domba yang hilang. Dan dia katakan juga ada penyeruan di sini, yaitu beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam panggilan ini juga, bila kita mengiyakannya, bahwa Yesus memberikan kuasa untuk melayani. Yesus tidak memilih siapa-siapa yang orang-orang hebat. Seringkali di dalam pelayanan ini, contoh dia memberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Ini seringkali dikaitkan dengan orang-orang karismatik karena mereka hanya mereka yang boleh melakukannya.
Sebenarnya orang awam seperti kita juga, kalau Yesus sudah memanggil, dia juga memberikan kuasa itu untuk mengusir roh-roh jahat. Tapi karena mungkin kita tidak siap sedia, kita tidak berani melangkah, maka cara mendoakan mengusir roh jahat itu kita tidak pasti bagaimana. Sebenarnya ini adalah satu bentuk pelayanan, memang memerlukan keseriusan di dalam hidup pribadi kita, bahwa kita harus berani melangkah di dalam iman. Kalau kita percaya bahwa Yesus memberikan kuasa itu kepada kita, maka kita mampu melakukan seperti para murid lakukan itu, yaitu diutus untuk melakukan pelayanan dan mengusir roh jahat itu. Di dalam pelayanan yang kedua juga adalah untuk melenyapkan segala penyakit. Dia katakan melenyapkan segala penyakit. Dia tidak katakan satu penyakit, dua penyakit, tetapi dia katakan melenyapkan segala penyakit. Segala penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, baik rohani, physical, emotional, psychological, ataupun apa saja penyakit yang ada di dunia ini, yang mengikat di dalam diri manusia. Juga dia memberikan kuasa untuk melenyapkan segala kelemahan. Bayangkan, dalam diri Anda dan saya, kita mempunyai kelemahan-kelemahan sendiri. Dan kita sendiri melihat atau kita sendiri tahu apakah kelemahan yang ada dalam diri kita. Namun kalau kita ini dipakai oleh Tuhan, maka itu Tuhan menggunakan kehidupan kita, kerendahan hati kita untuk melakukan ini, melenyapkan segala kelemahan itu. Dan sebenarnya kalau kita selidiki dan belajar, ini sangat-sangat indah, sangat mendalam. Dan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dunia, di dalam diri kita ini sering berkait rapat. Selanjutnya, setelah diberi kuasa untuk melakukan pelayanan, setelah melakukan pelayanan itu, Yesus mengutus kita. Bila kita diutus ke tempat tertentu, maka itu Yesus memberikan amaran, jangan menyimpang. Kenapa? Karena kalau kita melakukan satu penyimpangan, maka itu kita akan keliru dan kita akan sendiri merasa tidak mampu melakukannya. Karena bila kita menyimpang, kita tidak lagi terfokus kepada Tuhan Yesus, melainkan kepada diri sendiri. Dan itulah sering terjadi di dalam diri seorang pelayan ataupun siapa saja yang dipanggil dan diutus. Berarti terfokus kepada diri sendiri, sehingga itu orang itu sendiri mencuri kemuliaan Allah. Dan bukan lagi memuliakan Allah, tetapi lebih kepada diri sendiri. Bahwa kita mungkin merasa bila disanjung, dipuji, karena kehebatan kita lupa berpijak pada bumi. Dan sama sekali ini jangan terjadi. Kemudian diutus, pergilah. Dan dia katakan, dia tidak katakan di sini pergilah kepada orang-orang kaya. Dia katakan di sini pergilah kepada domba-domba yang hilang. Domba-domba yang hilang ini adalah mereka yang mungkin termasuk dalam keluarga kita, yang sudah lama lembab dalam iman mereka, yang sudah lama tidak berpijak ke gereja, yang sudah lama meninggalkan gereja, ataupun yang sudah lama mereka mungkin kehilangan arah hidup. Dan Yesus meminta supaya kita memberitakan kabar gembira ini dan memberitahu kepada mereka
bahwa kerajaan surga sudah dekat. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman dan pada masa ini, dalam masa zaman pandemik inilah kita berusaha mau datang dan melakukan pelayanan ini. Seringkali orang takut karena mungkin nanti terjadinya mereka ketularan COVID-19. Tetapi kalau kita percaya diri kita kepada Tuhan, kita percayakan, kita berserah kepada Tuhan, apapun dimanapun kita berada, seperti yang dilakukan oleh Mother Teresa, dia melayani orang-orang kusta, tetapi kita sendiri melihat dan bersaksi bagaimana dia melayani dan kusta itu tidak menyentuh kulitnya. Dia tetap utuh. Maka itu COVID-19 ini juga, kalau kita sungguh-sungguh melangkah dalam iman, kita mau melayani Tuhan, kita mau mengiyakan panggilan ini, bahwa COVID-19 itu tidak berkuasa dalam hidup kita. Kita harus percaya darah Yesus melingkupi kita, darah Yesus melindungi kita, dan darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, darah itulah yang selalu yang menyelamatkan kita. Percaya atau tidak terserah pada kita, tetapi inilah iman kita, bahwa darah Yesus yang telah membawa kemenangan itu, dan Yesus sendiri mengutus kita kalau kita mengiyakan, segalanya berada dalam perlindungan penjagaan. Amin. Mari kita syukuri karena kita masih boleh bernafas saat ini, dan kiranya kita terpanggil untuk melayani. Janganlah kita takut, tetapi kita melangkah dalam iman. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini di dalam segala kekuranganku, Engkau tetap bersama. Di dalam apa keberadaan pun, Engkau menyertai kami. Biarlah tangan-Mu menopang kami, Engkau memberikan perlindungan, Engkau jagai kami, kiranya Engkau memakai hidup kami. Ini Tuhan, silakan. Ambil alih Tuhan. Kami percaya Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih, karena Engkau selalu baik bagi kami, Engkau selalu melindungi kami, menjagai kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.